Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Praise God. Cuaca hari-hari ini cukup panas ya, saudara. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang karena kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik. Tuhan yang sudah menyertai kami, memelihara kehidupan kami, menjaga dan melindungi kami dari masa kecil sampai pada masa tua. Tuhan masih bersama dengan kami. Itu semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang masih menyertai kami. Sampai hari ini, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan. Kami hanya dapat memberikan seluruh hidup kami hanya untuk Tuhan. Layakanlah hidup ini ya Bapa. Pakailah hidup ini bukan karena kami layak, tetapi karena Tuhan yang layak untuk menerima hormat, pujian, dan kemuliaan dan sembah syukur kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami menserahkan kebaktian missions hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan bersemayam di dalamnya. Dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan penuhi setiap ruangan dengan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Tuhan kuduskan kami semua. Tuhan bersihkan kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran kami. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Bapa kebaktian missions dari awal hingga akhir. Tuhan ambil alih dan Tuhan yang beracara. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. 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 Roh Allah telah dicurahkan. Haleluya. Orang-orang ini tak mabuk seperti kamu. Mereka membuat zaman dulu. Zaman akhir ini telah dicurahkan Roh Allah buat semua orang percaya. Seluruh dunia lihat dengan mulut yang termanam. Anak laki perempuan bernubuat, muda-mudi mendapat penglihatan, kakek nenek mimpi mendapatkan lautan ilahi. Atas hambanya Roh Allah telah dicurahkan. Lelaki perempuan bernubuat dengan pengurapan.
kesudahan zaman. Orang-orang ini tak mabuk seperti sangkamu. Mereka bernubuat Yoel zaman dulu. Zaman akhir ini telah dicurahkan Roh Allah buat semua orang percaya. Seluruh dunia melihat dengan mulut yang ternganga. Anak laki perempuan berhubungan, muda-mudi mendapat penglihatan, kakek nenek mimpi mendapat lawatan ilahi. Ke atas hambanya Roh Allah telah dicurahkan. Lelaki perempuan bernubuat dengan pengurapan. Injil kerajaan harus diberitakan, jadi kesaksian buat semua bangsa. Sesudah itulah kan tiba kesudahan zaman. Injil kerajaan harus diberitakan, jadi kesaksian buat semua bangsa. Sesudah itulah kan tiba kesudahan zaman. Sesudah itulah kan tiba kesudahan zaman. Amin. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Yesus kuman setia, dalam segala masa, dalam segala langkahku. Ku mau setia padamu, ku
Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Yesusku mau setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan setia, Tuhan setia. Kami mau setia, setia kepadamu. Benar Tuhan, Engkau yang sudah setia sampai mati, hanya untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk setia kepada Tuhan sampai Engkau kembali. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan meninggikan Engkau di tempat maha tinggi. Haleluya. Amin. 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 Kita akan memuji Tuhan. Bukan oleh gagah dan kuat, tapi Rohku kata Tuhan. Bukan oleh megah dan hebat, tapi Rohku sabda Tuhan. Gunung yang ini dipinggirkan, gunung yang itu diratakan, gunung di sini disingkirkan oleh Rohku kata Tuhan. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja, di seluruh dunia seperti Nabi berkata, haleluya. Di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran, tempat kemuliaan Tuhan seperti air menuju laut. Allah bekerja oleh Rohnya, bekerja di dunia. Bila Allah bekerja, mujizat berlaku. Bekerjalah di dalam, seperti aliran sungai mengalir membawa damai, seperti hujan yang deras basahi hati yang keras.
keorangan, sadarkan orang yang lelah. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Kau puaskan jiwaku. Kalau Roh Kudus yang membangkitkan Kristus hidup di dalam dirimu, kalau Roh Kudus yang membangkitkan Kristus hidup di dalam dirimu, Dia bangkitkan tubuhmu itu oleh Roh-Nya yang di dalammu. Haleluya. Kalau Roh Kudus yang membangkitkan Kristus hidup di dalam dirimu, Dia bangkitkan tubuhmu itu oleh Roh-Nya yang di dalammu. Haleluya. Kalau Roh Kudus yang membangkitkan Kristus hidup di dalam dirimu. Amin. Roh Tuhan, Roh Kudus hidup di dalam kita semua. Amin. Bila berjalan, aturkanlah langkah kakimu, agar kamu selamat di perjalanan. Bila berkata, aturkanlah akan lidahmu, agar tidak merusak akan hidupmu. Bila tidur, serahkanlah jiwa ragamu, agar nafas hidupmu dipelihara. Hidup ini sebenarnya bukan milik kita. Hidup ini selamanya milik Allah, agar kita berkenan dan layak padanya. Harus hidup bersama dengan firman-Nya, karena firman itulah Allah juga. Marilah berjalan menuruti firman Allah, agar kita
surga. Marilah berjalan menuruti firman Allah. Marilah berjalan menuruti firman Allah. Saat ku menyembahmu, saat ku memujimu, saat ku memujamu, ku rasa hadiratmu. Yesus, kau harapanku. Yesus, kau pelindungku. Yesus, kau pembelaku. Ku serahkan hidupku. Saat ku menyembahmu, saat ku memujimu, saat ku memujamu, ku rasa hadiratmu. Yesus, kau harapanku. Yesus, kau pelindungku. Yesus, kau pembelaku. Ku serahkan hidupku. Yesus, kau pembelaku. Ku serahkan hidupku. Harapan hidupku, Engkaulah Tuhan, penolong hidupku. Engkaulah harapan jiwaku, Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, Engkaulah harapan jiwa kami ya Bapa. Kami bersyukur dan kami naikkan syukur bagi-Mu ya Bapa di tempat maha tinggi. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami Bapa. Semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan pemberitaan kebenaran firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, penuhi terus hamba-Mu dengan urapan yang baru. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu.
Tuhanlah yang beracara, Tuhan ambil alih. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom everyone. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Praise God. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, saya akan ingatkan terus kepada kita semua bahwa pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi firman Tuhan sudah mengingatkan kami di dalam Efesus pasalnya yang kelima. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita semua harus tetap berjaga-jaga. Artinya di dalam situasi yang ada di muka bumi ini begitu banyak kejadian-kejadian yang tidak menentu, yang tidak masuk akal, sudah segala rupa yang terjadi di hadapan kita saat ini. Jadi biarlah kita semua mengerti bahwa waktu-waktu ini adalah jahat. Jahat, hari-hari ini adalah jahat. Jadi firman Tuhan katakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Praise God. Jadi biarlah kita semua tetap bersiap-siap karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan sampai kita semua tertidur atau terlena dengan keadaan yang ada, situasi yang ada di muka bumi ini. Jadi semua harus diingatkan kembali. Kita harus tetap berjaga-jaga, hidup sesuai dengan kebenaran firman, dan kita hidup di dalam pertobatan dan hidup di dalam kekudusan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini cukup panas dan kita mengalami cuaca yang tidak menyenangkan saat-saat ini. Ya, nanti besok akan panas, berapa hari ini ke depan lagi akan panas. Jadi biarlah kita semua tetap percaya bahwa Tuhan Maha Tahu. Dia melihat, Dia menyaksikan apa yang kita alami saat ini, apa yang kita hadapi saat ini, dengan cuaca-cuaca yang ada, dengan situasi yang ada, dengan peperangan yang ada. Semua Dia melihat, Dia menyaksikan. Karena Tuhan tahu, Dia Maha Tahu apa yang sedang kita alami saat ini, apa yang sedang kita hadapi. Jadi janganlah kita kecil hati karena kita rasa kita hanya sendirian. Tidak, Tuhan ada bersama dengan kita, ya. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita. Every step of the way, God is with us. Remember, Emmanuel, God is with us. Ya, jadi Tuhan ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari kitab Roma. Kitab Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-20. Jadi kita mau belajar sama-sama dan Tuhan Yesus yang akan mengajar kita, dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Ya, jadi kita semua persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan diajarkan oleh Tuhan Yesus lewat kebenaran firman-Nya pada hari ini. Amin. Ya, kita akan bacakan sama-sama kitab Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Biar kita semua boleh diberikan hati dan pikiran yang terang untuk memahami, untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Amin. Silakan dibaca. Amin. Puji Tuhan. Roma 3 ayat 9 sampai 20.
dari perikop semua manusia adalah orang berdosa. Ayat 9, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Kita bacakan lagi di ayat yang ke-9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Jadi di ayat yang ke-9 di situ dikatakan, coba bacakan lagi. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak, di situ dikatakan ya. Terus Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yunani maupun baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. jadi coba dibacakan lagi di ayat yang ke-9 di semuanya aja dibacakan lagi. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Jadi Rasul Paulus katakan, jadi bagaimana adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Terus Sama sekali tidak. sama sekali tidak ya. Terus Sebab di atas telah kita tuduh sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Jadi saudara, di dalam ayat yang ke-9 di situ dikatakannya, kita tidak lebih daripada orang lain ya. Semua itu tidak, karena kita semua baik orang Yahudi, orang Yunani, kita semua adalah orang berdosa. Artinya kita semua tidak luput dari kesalahan, dari dosa. Kita semua sudah datang dari orang berdosa. Artinya kita semua sudah memang betul-betul orang yang sudah memiliki dosa itu. Kita sudah berdosa ya. Dari tidak ada orang yang tidak berdosa. Semua di situ dikatakan ya, baik orang Yahudi, baik orang Yunani, semua adalah orang berdosa. Jadi di ayat yang ke-9 sudah dikatakan jelas bahwa tidak ada yang berbeda ya, semua kita adalah orang berdosa. Kita teruskan lagi di ayat yang ke-10. Ayat 10 sebetulnya terusan yang 9 ya. Yang benar seorang pun tidak. Yang benar seorang pun tidak. Jadi di ayat yang ke-9 tadi masih ya. Ayat 10. Nah tunggu, seorang pun yang benar tidak. Maksudnya tadi di bagian akhir ayat yang ke-9 ya. Ya. Seorang pun tidak, artinya seorang pun tidak ada yang benar. Ayat 9 ada di bawah kuasa dosa. Oh, bacanya Ayat sudah 10 semua. yang benar seorang pun tidak. Ini di ayat ke-9 masih. Jadi di bagian akhir ayat ke-9 coba dibacakan di situ. Ayat 9 bagian akhir. bagian akhir. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa Terus? mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Lalu Ayat 10-nya seperti ada tertulis, ayat 10 seperti ada yang ada tertulis, tidak ada yang benar, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. seorang pun tidak. Ya, di ayat yang ke-10 dikatakan, ya bacakan lagi ayat yang ke-10. Seperti ada tertulis, Seperti ada tertulis di situ dikatakan ya, tidak ada yang benar, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. seorang pun tidak. Jadi di ayat yang ke-10 sudah jelas dikatakannya, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi di situ di ayat 9 sampai ayat yang ke-10 tadi sudah dikatakan ya, bahwa kita semua sama, kita semua adalah orang-orang berdosa. Jadi kita tidak perlu saling menuduh satu dengan yang lain, atau saling menyangka satu dengan yang lain, karena kita semua adalah orang-orang berdosa. Nah, kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-11. Ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang berakal budi di ayat yang ke-11. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah di situ dikatakan ya. Oh, oke, bacakan lagi ayat yang ke-11.
Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, di situ dikatakannya. Jadi tidak ada manusia yang berakal budi. Terus Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Artinya kita semua itu orang-orang berdosa, ya. Tidak ada seorang pun yang mau mencari Allah. Artinya kita semua adalah orang-orang pada waktu sebelum diselamatkan. Kita semua adalah orang-orang yang buta dan picik, ya. Kita adalah orang-orang berdosa yang tidak mengenal Allah. Ya, jadi di situ dikatakan di ayat yang ke-11 tadi, coba bacakan lagi, cuma pendek di situ, ya. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada. Jadi kita semua tuh tidak berakal budi. Di situ dikatakan Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi kita tidak berakal budi dan kita pun tidak mencari Allah, ya. Di situ dikatakan pada waktu kita belum diselamatkan. Lalu teruskan lagi ke ayat yang ke-12. Ayat 12, semua orang telah menyeleweng. Semua orang telah menyeleweng, di ayat yang ke-12 dikatakan Mereka semua tidak berguna. mereka semua tidak berguna. Di situ dikatakan Tidak ada yang berbuat baik, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. seorang pun tidak. Jadi di ayat yang ke-12 Rasul Paulus katakan, ya, bacakan lagi ayat yang ke-12. Semua orang telah menyeleweng. Semua orang telah menyeleweng, ya, di situ dikatakan Mereka semua tidak berguna. mereka semua tidak berguna. Artinya kita semua di saat kita semua masih hidup di dalam dosa, kita semua sudah menyeleweng, ya. Dan kita semua bacakan lagi tadi ayat 12. Ayat itu, semua orang telah menyeleweng. Ya, Mereka semua tidak berguna. kita semua tidak berguna. Jadinya di situ dikatakan Tidak ada yang berbuat baik, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. seorang pun tidak. Jadi kita sudah menyeleweng, ya, lewat dosa-dosa kita. Kita menyeleweng terhadap Tuhan. Artinya kita semua sudah hidup di dalam dosa, ya, kejahatan, semua itu. Oleh sebab itu kita semua sudah tidak di mata Tuhan. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Nah, kita mau teruskan lagi ayat yang berikut. Ayat 13, kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Coba dikatakan di ayat yang ke-13. Lidah mereka merayu-rayu. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Bibir mereka mengandung bisa. Jadi di situ dikatakan begitu keras, ya. Bacakan lagi. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, di situ dikatakan. Jadi kerongkongan kita nih orang-orang berdosa, ya, pada waktu itu, ya, seperti kubur yang ternganga, ya. Saudara tahu kalau kubur ternganga itu kubur yang terbuka, ya, terbuka seperti mulut terbuka gitu. Terus Lidah mereka merayu-rayu. lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Bibir mereka mengandung bisa. Jadi lidah kita tuh merayu-rayu, ya, segala rayuan yang tidak masuk akal, ya. Dan juga bacakan lagi tadi di akhir. Bibir mereka mengandung bisa. mengandung bisa. Jadi bibir kita mengandung bisa. Jadi bibir kita, ya, penuh dengan tipu muslihat. Artinya bisa itu, ya, bibir kita itu mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan dusta, ya. Di situ dikatakan. Jadi biar bagaimana, saudara, sudah dikatakan jelas bahwa kita semua adalah orang-orang berdosa, ya. Jadi kita tidak perlu saling menuduh satu dengan yang lain atau saling menyangkal satu dengan yang lain, karena sudah jelas kita semua adalah orang-orang berdosa, ya, sebelum diselamatkan oleh Tuhan. Lalu teruskan lagi. Ayat 14, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Di situ, jadi mulut kita tuh penuh dengan sumpah serapah. Artinya penuh dengan kata-kata sumpah, kata-kata yang dusta, penuh dengan tipu muslihat. Lalu Ayat 15, ya, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. ayat yang ke-15 di situ dikatakan kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Ya, jadi kaki itu artinya cepat menumpahkan darah, itu seperti kaki yang cepat melangkah ke tempat-tempat yang najis, ke tempat-tempat berhala, ya. Lalu Ayat 16, ya, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. keruntuhan dan kebinasaan mereka, terus Tinggalkan di jalan mereka. tinggalkan di jalan mereka.
Jadi keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Ya. Jadi jalan damai itu tidak dikenal oleh orang-orang berdosa. Ya, mereka tidak mengenal jalan damai karena mereka lebih suka jalan-jalan yang penuh dengan kesesatan, jalan-jalan kekacauan, ya, jalan menuju kebinasaan dan jalan yang menuju kesesatan. Itulah jalan orang-orang berdosa, ya, yang tidak mau bertobat. Ya, coba teruskan lagi. Ayat 18. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Rasa takut kepada Allah tidak ada kepada orang itu. Artinya rasa takut akan Tuhan tidak ada di dalam orang-orang berdosa, karena mereka lebih menyukai dosa. Ya, oleh sebab itu mereka tidak mempunyai rasa takut akan Allah, rasa takut akan Tuhan. Mereka menikmati dosa, mereka menikmati kehidupan di dalam dosa, mereka kompromi di dalam dosa, mereka lebih suka tinggal di dalam dosa. Lalu ayat 19, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum di dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka. Ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya tersumbat setiap mulut. Supaya tersumbat setiap mulut. Dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukum Allah. Dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Jadi di ayat yang ke-20 coba dibacakan lagi. Ini ayat 19 ya. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat. Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat, ini dikatakan tentang kitab Taurat, ya. Jadi orang-orang yang mau melakukan Taurat Tuhan, ya. Terus ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Artinya orang-orang yang mau hidup terus di bawah hukum Taurat, ya. Lalu dikatakan di situ supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Supaya tersumbat mulut mereka dan seluruh dunia jatuh kepada hukuman Allah. Ke bawah hukuman Allah. Jadi itu ayat yang ke-9. Jadi ini 19 ya. Orang-orang yang tidak mau mengikuti perintah Allah, di mana Tuhan yang sudah selamatkan kita sebagai orang-orang berdosa, mereka tetap mau hidup di dalam dosa, kompromi di dalam dosa, dan mereka ditujukan kepada orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, ya. Mereka yang mereka katakan mereka semua sudah melakukan hukum Taurat, padahal mereka hidup sebaliknya, hidup tidak sesuai dengan hukum Taurat. Artinya mereka mau hidup di bawah hukum Taurat, mereka berkata mereka hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kehidupan mereka itu tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Artinya mereka masih hidup di dalam dosa, mereka masih hidup di dalam kuasa dosa, mereka tidak mau bertobat, ya. Jadi itu artinya dikatakan di situ. Lalu ayat yang ke-20. Ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Oleh karena melakukan hukum Taurat. Oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi di ayat yang ke-20 terus. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi kita bacakan lagi ayat yang ke-20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Di situ dikatakan ini bagi orang-orang yang mereka berkata mereka hidup di bawah hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah, ya. Terus oleh karena melakukan hukum Taurat. Oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Orang mengenal dosa. Jadi orang-orang justru yang mengatakan mereka hidup di bawah hukum Taurat, mereka sendiri melakukan hal-hal dosa. Artinya mereka
Karena kalau mereka berkata mereka sudah hidup di bawah hukum Taurat, artinya mereka harus hidup di bawah pemerintah setiap hukum Taurat itu. Jadi mereka harus melakukan setiap hukum Taurat. Tapi kalau mereka justru hidup sebaliknya, lalu mereka berkata mereka melakukan hukum Taurat, tetapi mereka hidup sebaliknya, tidak sesuai dengan hukum Taurat, maka mereka semua tidak berguna, ya, karena mereka masih tetap hidup di dalam dosa, hidup di dalam kebebalan, ya, dan tidak mau mengikuti perintah-perintah Tuhan. Tuhan katakan tidak ada yang dibenarkan, tidak ada yang dibenarkan. Ya, bagi siapapun yang mengatakan mereka sudah hidup di bawah hukum Taurat, tidak ada yang dibenarkan bagi mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Karena justru karena hukum Taurat manusia mengenal dosa. Di situ dikatakan, ya, karena hukum Taurat manusia mengenal dosa. Karena Tuhan Yesus adalah penggenapan hukum Taurat. Tuhan yang sudah menggenapi hukum Taurat lewat kematiannya, lewat His suffering, lewat sacrifice-nya, lewat penderitaannya, lewat pengorbanannya. Semua sudah dijalani, sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Jadi kita semua sudah diberikan kemerdekaan, kita semua, karena Tuhan yang sudah menggenapi setiap hukum Taurat itu lewat pengabdiannya kepada Bapa di surga, ya, lewat pengorbanannya untuk mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa umat manusia, menebus dosa-dosa kita semua, orang-orang berdosa. Karena di situ dikatakan, ya, di perikop tadi dikatakan apa tadi? Perikop tadi dikatakan apa? Ya, semua manusia adalah orang berdosa. Semua manusia adalah orang berdosa. Jadi sudah jelas perikop tadi katakan semua manusia adalah orang berdosa. Jadi kita semua harus tahu bahwa Tuhan sendiri yang sudah menggenapi setiap hukum Taurat. Ya, tidak ada manusia yang semua yang sudah berkata mereka sudah hidup di bawah hukum Taurat atau sudah melakukan hukum Taurat, mereka adalah pendusta. Karena Tuhan katakan tidak ada manusia yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, karena mereka semua sudah melanggar, artinya kita semua sudah melanggar setiap hukum Taurat. Jadi kita semua tidak bisa dibenarkan oleh Allah karena melakukan hukum Taurat. Kita semua sudah bersalah di dalam segala hal. Kita semua sudah melanggar setiap hukum Allah. Kita semua sudah melanggar semua itu. Jadi makanya kita semua, oleh sebab itu kita semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Karena kita semua sudah melanggar hukum-hukum Allah, yaitu setiap hukum Taurat. Kita semua sudah melanggar habis. Jadi tidak ada manusia yang sudah melakukannya, kecuali hanya Tuhan Yesus yang sudah menggenapi setiap hukum Taurat. Amin. Jadi saudara, di dalam ayat-ayat firman Tuhan pada hari ini, di situ dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa dia sendiri pada waktu dia belum diselamatkan, ya, dia pun hidup di bawah hukum Taurat. Dia katakan dia hidup sebagai orang Farisi, dia hidup sebagai ahli Taurat. Dia sangat mengetahui tentang Taurat, dia mempelajari Taurat itu. Jadi dia katakan dia sangat mengetahui pada waktu dia belum diselamatkan. Tetapi sesudah dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka di situ dia katakan semua tidak ada artinya, karena dia tahu bahwa dia sudah melanggar setiap hukum Allah, yaitu setiap hukum Taurat dia sudah melanggar semua. Ya, oleh sebab itu dia katakan dia sendiri adalah orang Farisi. Ya, jadi saudara, kita semua harus memahami dengan benar bahwa Rasul Paulus sedang mengajar kita lewat kebenaran firman-Nya bahwa kita semua harus sadar dan koreksi diri bahwa kita semua adalah orang-orang berdosa. Jadi kita semua hanya karena anugerah Tuhan kita semua
dapat diselamatkan oleh Tuhan, karena Tuhan yang sudah memberikan kasih karunia secara cuma-cuma, kasih anugerah Tuhan secara cuma-cuma, sehingga kita semua boleh memperoleh keselamatan yang kekal yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi saudara, biarlah kita semua boleh memahami dengan benar kebenaran firman Tuhan pada hari ini, karena kita semua belajar dan diajar oleh Tuhan, ya, karena Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin, puji Tuhan. Saya sendiri sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan pun mengajar saya. Saya pun terima kasih Bapa, Tuhan masih in control in every situation. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan ada bersama dengan kami every step of the way. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah. Kami serahkan semua hanya di dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa, tangan Tuhan yaitu Juru Selamat umat manusia, Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan. Praise God. Kita akan angkat pujian And Sings My Soul. And sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Kita akan angkat pujian And Sings My Soul. And sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art. 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 You are so great, oh Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua hidup di dalam rumah Bapa yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua.